Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pada mata kuliah Kapital Selekta Bahan Alam. Sebelum pembelajaran dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laila Latifah dan rekan saya Sipa Nur Alif Istiqomah. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi agrofood essential oil. Nah, yang pertama akan ada beberapa bahasan mengenai materi essential oil ini. Yang pertama ada komposisi essential oil, yang kedua penggunaan essential oil di berbagai bidang, yang ketiga tren baru metode bioanalitik essential oil, dan yang keempat pendekatan produksi essential oil. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, minyak atsiri ini biasa dikenal dengan sebutan essential oil, volatile oil, dan ethereal oil. Nah, minyak atsiri ini berwujud cairan kental pada suhu ruang, namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Nah, minyak atsiri ini sebagai komponen pemberi aroma yang berasal dari berbagai macam bagian tumbuhan. Nah, jadi definisi essential oil atau minyak atsiri itu sendiri adalah suatu campuran senyawa yang diekstrak dari berbagai macam bagian tumbuhan sebagai metabolit sekunder yang memiliki aroma dan mudah menguap pada suhu kamar. Minyak atsiri ini merupakan bahan yang sangat kompleks yang terdiri dari ratusan sampai ribuan senyawa yang berbeda-beda. Kemudian kenapa minyak atsiri itu disebut sebagai volatile oil? Jadi minyak atsiri ini mempunyai sifat yang mudah menguap karena titik uapnya yang rendah. Nah, selain itu susunan senyawa komponennya yang kuat dapat mempengaruhi sistem saraf manusia, terutama pada bagian hidung. Jadi istilahnya dapat mempengaruhi atau memberikan efek psikologis tertentu karena bau yang ditimbulkan dari berbagai minyak atsiri itu sendiri. Nah, maka setiap susunan senyawa itu memiliki efeknya tersendiri dan dari campurannya dapat menghasilkan rasa yang berbeda pula. Seperti itu. Nah, baik, sekarang kita akan berbicara mengenai sejarah singkat essential oil. Jadi, sejak zaman dahulu kala, essential oil ini sudah digunakan pada beberapa peradaban kuno seperti Mesopotamia, bangsa Mesir, kemudian Yunani, Romawi, bahkan Arab juga gitu ya. Jadi, pada gambar yang terdapat dalam slide ini merupakan ilustrasi gitu ya, peninggalan minyak atsiri pada zaman dahulu. Ini itu merupakan foto dari rumah minyak atsiri atau rumah atsiri yang berisi peninggalan-peninggalan tentang minyak atsiri. Jadi zaman dahulu itu peradaban Mesopotamia menggunakan minyak atsiri ini sebagai wewangian yang digunakan oleh salah satu putri kerajaan gitu ya. Kemudian pada bangsa Mesir kuno menggunakan minyak atsiri ini sebagai ramuan herbal untuk proses pengawetan mumi. Nah, selain itu pada bangsa peradaban Tiongkok digunakan sebagai bahan obat-obatan yang berasal dari berbagai macam tumbuhan. Nah, selain itu dari berbagai hasil analisis jurnal pada abad ke-9, salah satu minyak atsiri yang digunakan adalah minyak terpentin atau minyak yang berasal dari genus Pinus atau pine oil gitu ya. Digunakan sebagai pengawet. Dan metode yang pertama kali digunakan untuk memproduksi essential oil ini adalah distilasi.
Secara umum, sumber essential oil atau minyak atsiri ini diekstrak dari berbagai macam tanaman. Bisa hampir dari seluruh bagian tanaman itu mengandung minyak atsiri. Nah, contohnya yang pertama itu dari rimpang, akar, batang, kulit batang, daun, bunga, buah, biji, bahkan getah. Kemudian, secara umum, dalam perkembangannya, minyak atsiri ini penggunaannya meluas. Bisa digunakan untuk kosmetik, pembersih, aroma, pengusir serangga, perekat, pengobatan, parfum, dan kesehatan gigi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komposisi minyak atsiri. Nah, pada umumnya perbedaan komposisi minyak atsiri ini disebabkan oleh perbedaan jenis tanaman penghasil, kondisi iklim, tanah tempat tumbuh, umur panenan, metode ekstraksi yang digunakan, serta cara penyimpanan minyak. Nah, minyak atsiri sendiri biasanya terdiri dari berbagai persenyawaan kimia yang terbentuk dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, komponen minyak atsiri ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama golongan hidrokarbon. Nah, golongan hidrokarbon ini termasuk persenyawaan golongan yang terbentuk dari unsur karbon dan hidrogen, dan sebagian besar terdiri atas senyawa terpen. Nah, ada monoterpen yang terdiri dari 2 unit isopren, sesquiterpen, diterpen, politerpen, parafin, olefin, dan hidrokarbon aromatik. Yang kedua, hidrokarbon teroksigenasi. Nah, golongan hidrokarbon teroksigenasi ini adalah komponen kimia dari golongan persenyawaan yang terbentuk atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Persenyawaan yang termasuk ke dalam golongan ini adalah alkohol, aldehid, keton, ester, eten, eter, dan fenol. Nah, ikatan karbon yang terdapat dalam molekulnya dapat terdiri dari ikatan tunggal, ikatan rangkap dua, dan ikatan rangkap tiga. Nah, senyawa terpen memiliki aroma kurang wangi, sukar larut dalam alkohol, encer, dan jika disimpan dalam waktu lama akan membentuk resin. Golongan hidrokarbon teroksigenasi ini merupakan senyawa yang penting pada minyak atsiri karena umumnya aromanya yang lebih wangi. Fraksi terpen ini terkadang perlu dipisahkan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk pembuatan parfum, ya, sehingga didapatkan minyak atsiri yang bebas terpen. Seperti itu. Nah, nanti ini akan dibahas berhubungan dengan bahan alam yang mengandung beberapa komponen senyawa penyusunnya. Seperti itu. Nah, karena minyak atsiri itu sangat banyak jenisnya, jadi sekarang kita akan bahas mengenai essential oil yang dimanfaatkan dalam bidang makanan, farmasi, serta pangan. Yang pertama ini ada minyak jeruk atau orange essential oil. Minyak jeruk ini berasal dari genus citrus gitu ya. Dan komponen senyawa penyusun yang terbesar yaitu senyawa limonen. Kegunaannya secara historis, minyak jeruk ini telah dimanfaatkan dalam makanan karena rasa dan khasiat kesehatannya yang bermanfaat. Di samping itu, minyak jeruk ini mempunyai sifat antibakteri atau antimikroba sehingga menghambat terjadinya pembusukan pada makanan. Nah, berdasarkan hasil analisis jurnal melalui studi in vitro, esensial ini populer dengan sifatnya sebagai antimikroba gitu ya atau antibakteri. Minyak atsiri ini telah diidentifikasi sebagai antimikroba yang efektif terhadap beberapa patogen bawaan makanan seperti bakteri Escherichia coli,
dan Salmonella sp. Nah, minyak jeruk ini digunakan biasanya dengan cara disemprotkan langsung ke dalam makanan. Selain menambahkan cita rasa makanan, juga dapat membunuh bakteri bawaan makanan, sehingga makanan yang dikonsumsi aman dari bakteri jahat dan makanan bisa tahan lama. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu minyak serai atau citronella oil. Nah, ada 3 komponen senyawa penyusun yang terbesar dalam minyak serai ini, yaitu citronella, citronellol, dan senyawa geraniol. Nama simplisianya adalah Cymbopogonis nama tanaman asal Cymbopogon nardus, familia Poaceae, dan kegunaannya dalam bidang farmasi sebagai pereda kejang, penurun panas, dan penambah nafsu makan. Untuk yang selanjutnya yaitu minyak serai atau citronella oil. Nah, ada 3 komponen senyawa penyusun yang terbesar dalam minyak serai ini, yaitu citronella, citronellol, dan senyawa geraniol. Nama simplisianya adalah Cymbopogonis nama tanaman asal Cymbopogon nardus, familia Poaceae, dan kegunaannya dalam bidang farmasi sebagai pereda kejang, penurun panas, dan penambah nafsu makan. Yang selanjutnya itu ada minyak jahe atau ginger oil. Nah, di mana zat ini mengandung zingerol, zingiberol, zingiberin, sineol, dan pelandren. Kegunaannya yaitu sebagai carminativa, di mana carminativa ini yaitu obat untuk meredakan kolik angin dalam perut dengan mengeluarkan gas dari saluran pencernaan makanan. Kemudian stimulansia sama ya seperti yang tadi, dan diaforetika, di mana diaforetika ini adalah obat untuk merangsang keluarnya keringat. Yang selanjutnya yaitu minyak kayu manis atau cinnamon oil. Nama simplisianya Cinanomycortex, nama tanaman asal Cinnamomum jaylanicum, Pemilia lauracea. Nah, zat yang berkhasiatnya itu yaitu mengandung eugenol sinamaldehida, pati, dan juga lendir. Kegunaannya itu sebagai carminativa, menghangatkan lambung, dicampur dengan astringensia lainnya untuk obat mencret, seperti itu. Nah, itu hanya sebagian saja contoh dari penggunaan minyak esensial atau minyak atsiri dan beberapa senyawa komponen penyusunnya. Mengenai mekanisme kerjanya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sipa Nur Alif. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya mengenai tren terbaru metode bioanalitik essential oil dan pendekatan untuk produksi minyak essential oil atau minyak atsiri akan disampaikan oleh saudari Sipa Nur Alif Istiqomah. Kepada saudari Sipa Nur Alif Istiqomah saya persilahkan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu identifikasi dan isolasi atau preparasi dari minyak atsiri. Nah, untuk cara mengidentifikasi komponen dari minyak atsiri sendiri bisa menggunakan dengan kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan teknik pemisahan suatu persenyawaan yang mudah menguap yang didasarkan pada distribusi antara dua fasa, yaitu fasa gerak dan fasa diam. Nah, untuk mengidentifikasi kandungan minyak atsiri dalam suatu tanaman bisa melalui bau dan rasa. Secara kimianya dapat diidentifikasi dengan pemberian asam sulfat pekat pada sebuah serbuk simplicia yang nantinya akan memberikan warna kemerahan yang menandai bahwa adanya kandungan minyak atsiri dalam tanaman tersebut. Nah,
Melalui cara destilasi, minyak atsiri dapat dilakukan dengan ekstraksi. Destilasi atau penyulingan ini ialah suatu proses penguapan yang diikuti pengembunan. Melakukan destilasi ini bertujuan untuk memisahkan suatu cairan dari campurannya apabila komponen lain tidak ikut menguap. Metode uap air ini digunakan untuk mencari simplicia dan dilakukannya pada pemanasan kecil. Uap air tersebut akan kembali menguap bersama minyak-minyak menguap dan dikondensasikan oleh kondensor sehingga terbentuk molekul-molekul air yang menetes ke dalam corong pisah penampung yang telah diisi dengan air. Selanjutnya penyulingan dilanjutkan dengan sempurna. Nah, selanjutnya di sini ada biosintesis minyak atsiri hidrokarbon. Secara umum, biosintesis dari terpenoid ini terjadi pada 3 reaksi dasar. Yang pertama itu pembentukan isoprene aktif berasal dari asam asetat melalui asam mevalonat. Yang kedua itu ada penggabungan kepala dan ekor 2 unit isoprene yang akan membentuk mono, sesquid, diester, dan politerpenoid. Dan yang ketiga ada penggabungan ekor dari unit C15 atau C20 menghasilkan triterpenoid dan steroid. Nah, untuk memperoleh minyak atsiri sendiri bisa dilakukan dengan ekstraksi. Tahapan-tahapan ekstraksi ada 3. Yang pertama itu ada perajangan, yang kedua ada penyimpanan bahan olah, dan yang ketiga ada pelayuan dan pengeringan. Nah, pada tahap perajangan, jadi bahan itu dirajang terlebih dahulu menjadi potongan-potongan kecil. Lalu perajangan ini bertujuan untuk memudahkan dalam penguapan minyak atsiri dari bahan dan untuk mengurangi sifat kambal bahan oral. Nah, proses perajangan ini terjadi pada saat penguapan komponen minyak bertitik didih rendah, dan apabila dibiarkan beberapa menit, maka akan terjadi penyusutan bahan sekitar 0,5% akibat penguapan minyak tersebut. Maka dari itu, jika diinginkan rendemen dan mutu minyak yang baik, maka hasil rajangan harus dimasukkan ke dalam ketel suling. Nah, kelemahan dari tahap perajangan ini, yang pertama itu jumlah total minyak akan berkurang karena akibat dari penguapan selama perajangan. Yang kedua itu komposisi minyak akan berubah dan akan mempengaruhi bau. Yang selanjutnya yaitu penyimpanan bahan olah. Nah, pada tahap penyimpanan bahan olah, jadi penyimpanan bahan olah ini seringkali dilakukan melalui penimbunan karena kapasitas ketel suling yang kurang besar akan menghambat proses penyulingan. Jadi bahan itu harus disimpan dalam udara kering yang bersuhu rendah dan udara tidak disirkulasi. Jika bahan akan disimpan terlebih dahulu, ruangan harus dilengkapi dengan air conditioner. Dan tahap akhir yaitu pelayuan dan pengeringan. Setengah dari bahan olah diperlukan proses pengeringan sebelum disimpan atau disuling. Tujuannya yang pertama itu bisa menguapkan sebagian air dalam bahan sehingga proses penyulingan mudah dan singkat. Dan yang kedua untuk menguraikan zat tidak berbau sehingga berbau wangi. Sebagai contoh ialah untuk memecahkan glikosida amigdalin menjadi benzaldehid yang berbau wangi pada minyak almond dan akar oris. Karena minyak atsiri itu merupakan zat cair mudah menguap dan bercampur dengan persenyawaan padat yang berbeda dalam hal komposisi atau titik cairnya, dan juga minyak atsiri itu mudah larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam pelarut air. Nah, berdasarkan sifat tersebut, jadi untuk mendapatkan minyak atsiri dapat diekstrak dengan 4 macam cara. Yang pertama itu ada penyulingan, yang kedua ada pengepresan, yang ketiga ada ekstraksi dan pelarut penguap, dan yang keempat ada ekstraksi dengan lemak padat. Pertama itu penyulingan. Penyulingan yaitu proses pemisahan komponen berupa cairan atau padatan dari 2 macam campuran atau lebih berdasarkan perbedaan titik uapnya, dan proses ini dilakukan terhadap minyak atsiri yang tidak larut dalam air. Nah, jumlah minyak yang menguap bersama-sama dengan uap air ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama itu besarnya tekanan uap yang digunakan, yang kedua ada berat molekul masing-masing komponen dalam minyak, yang ketiga ada kecepatan minyak yang keluar dari bahan yang mengandung minyak. Nah, kelemahan dari proses penyulingan ini, yang pertama itu tidak baik digunakan terhadap beberapa jenis minyak yang mengalami kerusakan karena adanya panas dan air. Yang kedua, minyak atsiri yang mengandung fraksi ester
akan terhidrolisa karena adanya air dan panas. Dan yang ketiga, komponen minyak yang larut dalam air tidak dapat diekstraksi. 4. Komponen minyak yang bertitik didih tinggi yang menentukan bau wangi dan mempunyai daya fiksasi terhadap bau, sebagian tidak ikut tersuling dan tetap tertinggal dalam bahan. Dan yang terakhir, bau wangi minyak yang dihasilkan sedikit berubah dari bau wangi alamiah. Nah, yang kedua itu ada pengepresan. Pada umumnya, bahan yang biasa dilakukan ekstrak minyak atsiri dengan pengepresan yaitu biasanya bahan berupa biji, buah, atau kulit buah. Nah, alat ini biasanya bekerja dengan cara menekan bahan baku hingga sel penghasil minyak akan pecah dan minyak akan keluar. Berdasarkan tipe dari alatnya, maka alat pengepresan ada dua macam tipe. Yang pertama ada hydraulic pressing dan yang kedua ada expeller pressing. Nah, selanjutnya yang ketiga bisa dengan dilakukannya ekstraksi dan pelarut menguap atau bisa disebut dengan solvent extraction. Prinsip ekstraksi ialah melarutkan minyak atsiri dalam bahan dengan pelarut organik yang mudah menguap. Proses ekstraksi ini dilakukan dalam satu wadah atau ketel yang disebut dengan ekstraktor. Berbagai tipe ekstraktor yang dikenal adalah Bonotto ekstraktor, Kennedy ekstraktor, Basement ekstraktor, dan Desmet ekstraktor, dan yang terakhir ada Hildebrand ekstraktor. Nah, untuk mengekstraksi minyak atsiri yang mudah rusak oleh pemanasan dengan uap dan air, umumnya digunakan pelarut organik, terutama untuk mengekstraksi minyak dari bunga-bungaan, misalnya bunga cempaka, melati, mawar. Ketika dilakukan ekstraksi dengan pelarut penguap, kita itu harus pintar memilih pemilihan pelarut yang baik. Syarat dikatakannya pelarut yang baik itu, yang pertama, pelarut itu dapat melarutkan semua zat wangi dalam bunga secara sempurna dan tidak melarutkan bahan seperti lilin, pigmen, dan senyawa albumin. Yang kedua, mempunyai titik didih yang cukup rendah agar pelarut mudah diuapkan. Namun, titik didih pelarut tersebut tidak boleh terlalu rendah karena akan mengakibatkan hilangnya sebagian pelarut pada waktu pemisahan pelarut. Dan yang ketiga, ada pelarut itu tidak boleh larut dalam air. Yang keempat, pelarut harus bersifat inert sehingga tidak bereaksi dengan komponen minyak bunga. Dan yang selanjutnya, pelarut harus mempunyai titik didih yang seragam sehingga jika diuapkan tidak tertinggal dalam minyak. Yang terakhir, harga pelarut harus serendah mungkin dan tidak mudah terbakar. Beberapa jenis pelarut yang bisa dipergunakan dalam proses ekstraksi minyak atsiri yaitu petroleum ether, benzen, dan alkohol. Terakhir ada ekstraksi dengan lemak padat. Proses ekstraksi digunakan khusus untuk mengekstraksi minyak bunga-bungaan untuk mendapatkan mutu dan rendemen minyak yang tinggi. Yang pertama itu ada sifat bunga. Dalam memproduksi minyak, bunga akan terhenti dan mati apabila terkena panas atau terendam dalam pelarut organik. Maka pelarut hanya dapat mengekstraksi minyak yang ada dalam sel bunga. Bahan bunga yang dapat diekstraksi menjadi minyak melalui dua cara. Yang pertama ada encourage dan yang kedua ada misrate. Nah, lemak mempunyai sifat dapat mengabsorpsi bau di sekitarnya dan prinsip ini digunakan sebagai dasar untuk mengekstraksi minyak dari tanaman bunga. Syarat-syarat lemak yang digunakan, yang pertama itu lemak tidak berbau. Yang kedua, lemak tidak mempunyai konsistensi tertentu. Nah, keuntungan dan kerugian metode absorpsi oleh lemak, yang pertama itu ada keuntungannya. Yang pertama, rendemen minyak yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan cara solvent extraction. Yang kedua, minyak yang dihasilkan berbau lebih wangi karena kerusakannya relatif kecil. Dan adapun kerugiannya, yang pertama itu metode tersebut penggunaannya terbatas pada beberapa jenis bunga saja. Yang kedua, lemak yang mengandung antioksidan dapat merubah bau minyak atsiri. Dan yang ketiga, ekstraksi minyak atsiri dari pomade dengan menggunakan alkohol akan mengekstrak lemak dalam jumlah kecil. Dan yang terakhir, lemak dapat digunakan hanya untuk satu periode ekstraksi, yaitu sampai lemak sudah jenuh oleh minyak atsiri.
Pendekatan untuk meningkatkan produksi minyak atsiri bisa menggunakan pendekatan Six Sigma, di mana pendekatan ini menyeluruh untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan proses melalui fase define, measure, terus analisis, dan improve dan control atau biasa disebut dengan DMIC. Nah, yang pertama itu pada fase define. Fase define ini merupakan tahap pertama dari siklus DMIC. Langkah-langkah yang bisa dilakukan pada tahap ini yaitu yang pertama mendefinisikan tahapan proses produksi. Jadi misalkan penimbangan, perebusan, penguapan, pengembunan, pemisahan minyak dan air. Terus yang kedua ada brainstorming. Nah, yang kedua itu yaitu pada fase pengukuran. Pada fase pengukuran ini di mana yang pertama itu pengumpulan data, penentuan KTP atau critical to quality dari minyak nilam, dan yang terakhir yaitu peta kontrol. Yang ketiga itu ada tahap analisis, di mana pada tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya kadar PA dalam minyak atsiri. Lalu dibuat juga diagram sebab akibat kenapa bisa mengalami penurunan kadar PA ini. Nah, yang terakhir ada tahap improve. Pada tahap improve ini bertujuan untuk mengoptimasi solusi yang ditawarkan akan memenuhi atau melebihi tujuan perbaikan dari proyek. Selama fase improve ini, peneliti harus merancang dan mengoptimasi proses kritis yang telah diketahui pada tahap analisis melalui root cause analysis atau disebut dengan RCA. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi rendahnya PA ini, yaitu peralatan, manusia, metode, lingkungan, serta material. Akan dilakukan perincian secara detail untuk mencari proses yang dianggap menurunnya kadar PA. Ada RCA terhadap faktor peralatan, RCA terhadap faktor manusia, RCA terhadap faktor metode, RCA terhadap faktor lingkungan, RCA pada material, dan solusi dari root cause analysis. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.